Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da persipnya yang didengar suara nah bapak-bapak nah lobet mikapan nah. Ibu-ibu tak lobet ibu, bapak-bapak nah ya lobet ki ini macam mising bela. Saya ulangi semoga mendapatkan jawaban yang lebih kompak dan lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam kita doakan sama-sama, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah sehatkan para orang tuanya, Allah sehatkan anak-anaknya, Allah kasih mobil yang banyak. Wih malu pusadan atau terdengar. Alhamdulillah, alhamdulillahil aliyyil azim, alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyil karim, nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashra awlan nasi bi yawmal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Ma'asyiral muslimin, para hadirin hadirat yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali yang terhormat yang kita muliakan bersama Bapak Camat Kecamatan Bulukumba yang hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Yang saya hormati yang kita muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba, yang kami hormati yang kita banggakan Bapak Kapolsek Kecamatan Bulukumba, yang kami hormati Ketua Bekicot beserta para Persib dan komunitas-komunitas lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada tadi dari Masjid Togambang, ada dari Corolla, ada dari komunitas Kijan dan yang lainnya yang saya mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang indah ini, di malam minggu yang penuh berkah ini, kita dapat berkumpul di tempat ini di Gedung Masagenah Tanete dalam rangka untuk mempelajari kembali sirah perjalanan Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan mempelajari perjalanan beliau sallallahu alaihi wasallam, kita dapat lebih mengenali kepribadian beliau, kita dapat memahami akhlak-akhlak dan tuntunan ibadah yang telah beliau lakukan pada saat beliau masih hidup di dunia ini. Dan semoga dengan kita melaksanakan sunnah-sunnah beliau, kita dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang mau masuk ke dalam surga angkat tangan. Semua mau masuk surga. Dek gagal tuh kapang elo matama di di. Kata Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat di dalam surga,
orang yang paling dekat kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga nanti adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra, siapa yang senantiasa bersalawat kepadaku maka satu kali dia bersalawat kepada Rasulullah, Allah akan bersalawat kepada orang itu. Allah subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepada hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepada kita semua, termasuk kepada warga keluarga besar dari Bekicot dan komunitas-komunitas lainnya, selama lisan kita ini selalu bersalawat kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama kita juga menyatakan bahwa dengan kita senantiasa memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalau kita punya masalah, Allah akan kasih jalan keluar kepada kita. Ketika kita mengalami sebuah penderitaan, maka penderitaan itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salawat kita kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya salam bi salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, lagi ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Enak bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damai hati kita kalau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana rasanya utang-utang tak sudah dilupa kalau salawat kepada Rasul? Kalau kita punya masalah, perbanyak salawat. Kalau kita merasakan penderitaan di dunia, perbanyak salawat. Hati kita lagi gersang, perbanyak salawat. Kalau punya cicilan, bayar. Ayah nama salawat ini sih. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita ini senantiasa dituntun untuk bersalawat kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang di antara kita setiap hari wajib hukumnya bersalawat kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat kita tahiyat pertama, pada saat kita tahiyat kedua atau tasyahud akhir, disitulah posisi di mana kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun. Begitu bagian dari salat wajib yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu kemuliaan dari salawat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat yang di dalamnya tidak dibaca salawat kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah keindahan dari dibalik daripada salawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu Persib, mana yang kita lebih suka bersalawat, apa dangdutan? Salah to jengki. Yang mana berpahala, salawat apa dangdutan?
Yang mana berpahala, salawat atau karaokean? Alhamdulillah kalau salawat dipilih. Enak tong itu kalau di rumah kedoye. Alhamdulillah bapak-bapak nah habis kipulan misalnya bawa bekecotnya na bawa ki jannah, naik ke gunung kah atau pergi ke sebuah kampung bawa berkah, lalu dia kembali nah bilang mami sayangku pegal-pegal kakaya nah do bagus kapan kalau dipiji-piji kak. Piji mi pakai salawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Nah dengar tong itu alhamdulillah langsung hilang itu apanya, rasa capeknya. Kenapa dipijit dengan tangan yang halus, lalu kemudian dibacakan kepadanya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dari kantonna sebentar keluar yang merah atau paling tidak yang biru. Kita nyami bapak-bapak nah begitu Pak De. Magi nah pijit ki bagus-bagus. Itu bagian daripada keutamaan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dari Basnas Kabupaten Bulukumba Muhammad Yusuf Sandi mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih banyak kepada Bakicot dan seluruh pihak yang telah terlibat di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini di Gedung Masagenah Tadaita ini. Kenapa? Ini adalah salah satu sarana untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Beliau Pak Ketua tadi Pak Tasbir, beliau sudah menyampaikan kepada kita bahwa kita lahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah suci, degaga dosa, degaga kesalahan yang pernah kita lakukan. Tapi seiring dengan perjalannya dunia, seiring dengan besarnya kita di dunia ini, berbagai macam permainan kita lakoni, maka kadang-kadang di situ ada dosa. Alhamdulillah Bekicot dan komunitas-komunitas yang ada memfasilitasi pertemuan ini. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul di tempat ini Allah hapuskan dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Kan begitu je konsepnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah au idza qa'ada qaumun, tidaklah suatu kaum, ada sebuah kelompok, ada sebuah komunitas, kemudian mereka berkumpul di sebuah tempat, lalu kemudian mereka bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inni ghafartu lahum jam'a. Wahai malaikatku, catat ini, malaikat catat bahwa seluruh yang hadir di dalam pertemuan itu ghafartu lahum jam'a, semua aku ampuni dosa-dosanya. Nareki pemoporanah pang Allah Subhanahu wa taala, pokoknya ni hapuskan ngasih je sampai kesalahan-kesalahan tak magi. Alhamdulillah kita hadir dalam semua tempat di mana kita berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau habis pengajian itu bapak-bapak, ibu-ibu, terasa ringan badan kita, mage makura-kura si dosa itu ye. Coba maki pergi pengajian, pergi takziah, pergi ada acara-acara di dalamnya ada zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, pulang-pulang ki damai hati kita, tenang batin kita, pikiran kita juga tidak galau. Kenapa? Barusan saja dicet dengan apa? Dengan ayat-ayat Allah dan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosa kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pak biasa lek kita toko mangoto itu atau motor kita atau mas sepeda ki ada tadi komunitas pas sepeda di ada komunitas Corolla, ada komunitas Kijan dan seterusnya. Biasa lek kita komangoto ke dia pada saat kita naik mobil keluar dari rumah, alhamdulillah masih bagus-bagus ki. Tiba-tiba pada saat kita keluar dan kemudian ketemu dengan lampu merah, biasanya disitulah terjadi dosa di lampu merah. Magina biasa ma dosa tahu mat kita laudiolo ki, alhamdulillah nenek-nenek. Pada saat kemudian kita melihat ke kanan, alhamdulillah bapak-bapak. Melihat ke kiri, wah rugi matai kodek di kita tapi kedua ngapa mulus kaman tiba-tiba datang iblis. Kata Rasul, kalau melihat satu kali itu tidak apa-apa ji. Nabi bilang oke paling kuliah satu sekali, batana dosa sih tahu
Tapi kemudian datang lagi iblis, kan baru satu kali, barang mahal itu, jarang-jarang kelihatan itu, mubazir ki, ditasi. Akhirnya apa? Dosa si tahu doi. Nah, hal-hal yang demikian inilah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang kemudian dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, cukuplah malam ini saya menyampaikan kepada bapak bahwa yang namanya bekicot, apa itu kijang, ada itu bahasa Al-Quran. Nah, mobil itu, kata-kata mobil di dalam Al-Quran ada disebutkan oleh Allah beberapa ayat, tapi secara khusus di dalam Al-Quran kata-kata yang namanya mobil itu 2 kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu? Umrah gratis. Ayo, siapa yang mau? Coba bukan di Quran mana kata-kata mobil di dalam Al-Quran ada itu. Yang mana ayatnya? Pertama ada di surah Al-Maidah, as-sayyarah. Namanya apa? As-sayyarah. Yang tamat pesantren kayak Ustadz Abdul Mukti, balsin hafal betul gitu, 02 bekicot. Iya, ila aina satadhab, maka kemana? Ila sayyarah, maka ke mobil. Itu. Jadi apa bahasa Arabnya mobil? Sayyara. Kemudian yang kedua di surah Yusuf, kata-kata mobil juga disebutkan oleh Allah di surah Yusuf, sayyaratun. Apa itu? Mobil. Jadi mobil itu di dalam Al-Quran ada. Nah, Nabi bilang tidak ada tuh mobil. Ada di dalam Al-Quran. Apalagi kalau varian-varian ayatnya banyak sekali. 2 kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan kata-kata as-sayyara secara khusus. Apa itu as-sayyara? Mobil yang kita kendarai dalam keseharian kita. Nah, itu salah satu upaya untuk membuat kita termotivasi untuk apa? Mudah-mudahan yang tadi pesepeda ya dikasih keberkahan oleh Allah, dia rating motor kasih di tahu motor. Ada tong itu di dalam Al-Quran, ada roja, ada tong itu motor. Sudah kena kasih lagi motor oleh Allah, karena sepeda datang karena motor. Nah, as-sayyarah dikali lagi mobil sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di masa yang akan datang kita doa, siapa tahu Allah kasih pesawat dong. Iya, siapa tahu maki jalan-jalan kemana ke ada pesawat nak kasih, kan cuma yang sekarang yang punya pesawat jet siapa namanya yang gratis itu, atau yang punya jet pribadi siapa? Ada presiden, ada menteri dan seterusnya. Ya kan tidak ada yang tahu kita akan jadi apa 5 tahun yang akan datang. Tidak ada yang tahu berapa kekayaan yang akan diberikan oleh Allah 5 tahun 10 tahun yang akan datang. Sehingga kemudian ketika kita sudah memiliki itu, kita semakin baik sama orang dan kita selalu berbagi kepada manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tema yang diangkat pada malam hari ini tema yang sangat-sangat luar biasa. Apa itu? Menjalin ukhuwah, menebar berkah, apa lagi? Menuai jannah. 3. Apa tadi? Menjalin ukhuwah, menebar berkah, dan kemudian menuai jannah atau surga Allah Subhanahu wa taala. 3 ini bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku dimuliakan oleh Allah, ini masuk di dalam pidato pertama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi waktu nama tamat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pidato, dan 3 yang ada di atas ini semua masuk di dalam isi pidato Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum saya lanjut saya mau bertanya dulu. Ini kalau saya pakai bahasa Bugis dipaham, jadi bahasa Konjo ya? Bahasa Indonesia? Kan masih orang Indonesia juga semua di? Ya siapa tahu kan mencaji Republik Tanete Tuaga do Republik Togambang itu mai doi. Kan kadang-kadang biasa kalau ceramah gitu Nabi bilang, Pak di sini bahasa Konjo, kode ge sesenampe Konjo pakai di bahasa Ugi, di ge sotisina Ugi tapi kode kadang-kadang andre munise Konjo na de tonna di seyugi na lisu ni tadi bahasa Indonesia patah Indonesia mau mana itu ini. Itulah Bapak Ibu saudara-saudariku dimuliakan oleh Allah, dan saya selalu sampaikan bahwa ya saya bisa bahasa Bugis sedikit, bisa bahasa Konja sedikit, ya karena memang ya tak cedek di media Pak Guru kasih, karena saya ini Yusuf Sandi lahir di Turki, di Semuti Turki deh ya. Woi mabela tuh negara Turki.
Kalau kita mau ke Turki dari Makassar ke Jakarta lebih 2 jam, maka kapal Lutu dari Jakarta sampai ke Istanbul negara Turki berapa jam? 15 jam kapal Lutu. Tapi kalau mau ke kampungku di Turki, kalau dari Tanete ke insya Allah paling 1 jam sampai mi orang. Apa itu? Turunan Kirasa, maaf ya, turunan Kindang. Jadi desain di Turki turunan, itu biasa kapan kita dengar di Cempaka Asri atau di manakah di radio SPL Muhammad Yusuf Sandi Al-Turki. Nah tambah ke sing itu di sana bilang Al-Turki, bilang apa itu Al-Turki? Asal turunan Kindang. Iya ke menrek kalau di Kindang, apalagi di Kindang menrek kita wirwi baturate kiri Kindang turun-turun kinaon nih gupami desa Tamona turunan naminjo di rutno desa Tamona kisemotoi kepala desa sana. Wih nakala cantik ibu-ibu, wih rebonding kama saya malampe biluan. Nah setiap minggu pergi glowing arwah sing kampung nah ibu Persib 02 nah Persib. Iya tahu Turki tong itu sekelas saya dulu waktu di SD. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit flashback ke sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, ketika beliau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lahir. Beliau lahir tanggal berapa, Pak? 12 Rabiul Awal tahun ya di tahun gajah, tahun siaga atau tahun gajah. Masa mau tahun kijang? Oh iya, bukan tahun kijang, kamu tuh kijang diolo tapi masa nak kijang lupa-lupa tahun gajah itu 571 Masehi. Jadi Nabi lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal atau persisnya tanggal 30 April tahun 571 Masehi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dan kemudian besar usia 25 tahun beliau dengan menikah dengan Khadijah. Khadijah itu adalah istri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, berapa istrinya Nabi? Ibu Mega. Berapa istrinya Nabi, Pak? 11. Ini siaga beneta. Aja lagi pawi. Nah bambuk yang mana kamu saya? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 11 orang. Istri pertama bernama Khadijah radhiyallahu anha. Istri kedua ada bernama Saudah. Angka dia Saudah kutume atau ibu-ibu Persib Agatun Ria. Ada nama Saudah. Mengaku maki itu bilang Saudah nama tak do. Bangga tongki do. Sama nama tak nama istrinya Nabi sallallahu. Istri ketiga siapa namanya istri ketiga? Aisyah radhiyallahu. Ya Nabi itu Aisyah itu istrinya bukan anaknya. Aisyah. Coba. Anda ku hafal kisah saya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu dari Allah pada usia 40 tahun dengan turunnya firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Dan kemudian setelah 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah kepada Rasulullah untuk hijrah. Maka pada tanggal 28 Safar, saya ulangi, tanggal 28 Safar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kita segera melakukan hijrah. Apakah Allah telah menurunkan izin kepada wahai Rasul untuk hijrah? Iya, Allah telah menurunkan kepadaku izin untuk hijrah. Amma iya Rasulullah, apakah saya akan hijrah bersamamu wahai Rasul? Maka Rasul kemudian mengatakan, iya, bersama kamu wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menyiapkan kendaraan buat dirinya dan juga kendaraan buat Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 14 hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dari Makkah sampai ke Madinah.
Beliau meninggalkan kota Mekah pada tanggal 28 Safar, dan kemudian beliau memasuki kota Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi Nabi lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi memasuki kota Madinah juga pada tanggal 12 Rabiul Awal, dan Nabi meninggal dunia juga pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi pada tanggal 12 Rabiul Awal itu 3 kejadian: lahirnya Nabi, Nabi memasuki Madinah, dan wafatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu tanggal 12 Rabiul Awal. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kemudian keluar meninggalkan rumahnya bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan sebelum beliau meninggalkan rumahnya, dia mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, Ali, saya amanahkan wahai Ali, kamu yang tidur di tempat tidur saya, dan kamu bertugas seluruh harta-harta yang dititip di rumahku kau kembalikan kepada pemilik-pemiliknya. Berikan kepada orang-orang musyrik itu apa yang telah dititipkan ke rumahku. Itu yang menjadi amanah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku dimuliakan oleh Allah, setelah Nabi menelusuri perjalanan dari Madinah dari Makkah ke Madinah selama 14 hari lamanya, tibalah Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Kuba. Di sana ada Masjid Kuba. Itulah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa nama masjid pertama yang dibangun oleh Rasul? Masjid Kuba. Ya sudah, maki haji umrah semua. Yang mau umrah gratis mana? Yang mau umrah gratis angkat tangan. Nggak ada, nggak mau ki. Nggak mau ki umrah gratis. Yang mau umrah gratis angkat tangan. Ku kasih ki contohnya sebentar. Nah, caranya 2 surah aja yang selalu harus dibaca. Ya, kalau makin rajin-rajin mendapatkan umrah, rajin-rajin kita baca 2 surah ini di. Yang pertama baca kita surah Al-Waqiah. Kenapa surah Al-Waqiah? Nabi menyatakan, man qara'a surat Al-Waqi'ati kulla lailatin lam tusibuhu faqatun minad dunya. Iga tahu sangin nabaca dan sangin surah Al-Waqiah, maka dia tidak bakal hidup miskin. Dek na tu dalam keadaan miskin di dunia ini, dek nama kamre na talla sekarang semasir ilenoa magi Allah yang akan memenuhi kebutuhan dia. Kenapa? Sangin nabaca ki surah Al-Waqiah. Siapa tahu nanti ke depan itu menjadi salah satu surah yang wajib dihafal bekicot ya. Biasa siapa tahu dong. Siapa yang mau bergabung dengan bekicot, hafal dulu surah Al-Waqiah, bos. Misalnya dong. Misalnya contoh jip. Ya. Kenapa? Karena itu dengan begitu Allah selalu kasih pembeli bensin. Iya, siapa tahu mobilnya tidak ada, berarti tidak ada pembeli bensin. Tapi yakin maki, tidak mungkin kita kasih Allah motor kalau Allah tidak kasih kepada kita kemampuan untuk beli bensin motor. Allah tidak kasih ke mobil kalau kita tidak mampu untuk membeli bensin untuk mobil. Kan begitu je prinsipnya toh. Makanya salah satu yang selalu dibaca apa? Surat Al-Waqiah. Tidak banyak ji, 96 ayat ji. Ya, setiap malam. Bilang kalau cukup 3 bulan salingin dibaca. Bilang Pak Yusuf, sering ku baca surah Al-Waqiah ini setiap malam ini 3 bulan ini ku baca, nah belum pergi umrah doi. Bilang kita tambah 3 bulan lagi berikutnya. Tambah lagi, baca lagi 3 bulan berikutnya. Sudah jadi 6 bulan belum pergi berangkat, tambah lagi 3 bulan. Iya. Sampai 9 bulan belum pergi juga pergi ke umrah, ambil surah yang kedua. Sering baca surah yang kedua, ulang-ulang tungi. Apa itu? Surat Tanah. Oh iya, kalian di surat Tanah ta. Jadi ini lo dibangi pagadaian narik kidoi kamasep. Atau surat mobil tak. Insyaallah lawan itu umrah. Tapi yakin kak, yang pertama surah Al-Waqiah. Alhamdulillah banyak orang Pak mau tahu ini pergi umrah kodong, bagaimana caranya supaya dimudahkan oleh Allah. Ibu rajin-rajin kita baca surat Al-Waqiah. Datang lagi satu, Pak Yusuf kita beda 3 kali ke umrah dalam 1 tahun. Bilang iya Alhamdulillah, tapi tahun ini tidak ada, tahun lalu juga tidak ada. Bilang kenapa? Corona masuli keke di umrah ka masih 50 juta, tapi sekarang masih bisa berangkat umrah lagi.
Jadi 50 juta anu segan-ganat kan doi panai. Bapak-bapak tega kepilih lama umrah atau botis sih. Aja lalu di nadena syapu. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berada di Kuba, Nabi kemudian membangun Masjid Kuba, dan Nabi kemudian mengatakan, man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Kuba wa shalla fihi rak'ataini kana lahu ka ajri umratin. Siapa yang bersuci lalu kemudian masuk ke Masjid Kuba ini melakukan salat sunnah 2 rakaat, pahalanya sama dengan orang yang melakukan umrah. Bayangkan nih, salat di Masjid Kuba, masjid pertama yang dibangun oleh Nabi, pahalanya sama dengan orang yang melakukan umrah. Makanya kalau saya bawa jamaah haji, bawa jamaah umrah pada saat sudah berada di Madinah, saya pasti hari pertama saya bawa, ibu, ini masjid pertama yang dibangun Nabi. Bapak, ini masjid pertama yang dibangun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan Anda berwudu, silakan Anda bersuci dengan baik, kemudian masuk ke Masjid Kuba, lakukan salat sunnah 2 rakaat. Bayangkan ketika Anda berada di Masjid Kuba itu, bahwa ada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yang sahabat bersama Anda. Bayangkan ketika masuk di Masjid Kuba dan kemudian Anda berdiri di tempat berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian takbir Allahu Akbar, sementara di sebelah kanan kita ada Abu Bakar, ada Umar, di sebelah kiri kita Abdullah bin Umar, ada Abu Hurairah, ada Ibnu Mas'ud, dan ada sahabat-sahabat yang lain, bahwa di dalam masjid itu ada banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan disitulah tempat berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahalanya sama dengan orang yang melakukan umrah. Doa makin dalam hatinya, ya Allah, mudahkan bagi hamba untuk pergi umrah. Hamba juga ingin sujud di Masjid Kuba, masjid pertama yang dibangun oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi membangun Masjid Kuba, beliau melanjutkan perjalanannya menuju ke kota Yathrib yang hari ini dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. 3 malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Kuba, dan kemudian menempati masjid pertama yang dia bangun untuk ibadah kepada Allah, masumpah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah itu beliau bertolak menuju ke kota Yathrib, kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam disambut oleh para pemuda yang saat itu telah datang lebih dulu, duta pemuda yang bernama Mus'ab bin Umair. Jadi duta pertama dalam Islam yang diutus oleh Nabi ke Madinah namanya Mus'ab bin Umair. Dia adalah seorang pemuda ganteng dari kalangan orang kaya, dan juga dari orang yang sangat-sangat cakep, ganteng, dan wangi. Saking wanginya itu bapak-bapak, ibu-ibu, 1 kilometer ke depan berjalan masih kentara gitu parfumnya itu Mus'ab bin Umair, saking kayana. Tapi apa yang terjadi setelah masuk ke dalam Islam? Seluruh akses ekonomi dan kekayaan diputuskan oleh orang tuanya. Tidak pakai parfum lagi, tidak pakai pakaian yang bagus lagi, kemewahan tidak ada lagi yang dia bawa. Itulah resiko hijrah. Ya sahabat, mungkin dari sini ada orang-orang yang baru hijrah. Itulah resiko hijrah, bahwa kadang-kadang kita dicampakkan sampai kemudian ke titik nadir. Tapi begitulah resiko hijrah, seperti yang dialami oleh Mus'ab bin Umair, sahabat muda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi masuk ke kota Madinah bersama dengan Abu Bakar, menunggangi kuda, menunggangi onta yang sangat-sangat indah, Nabi disambut oleh para pemuda dengan lantunan kasidah yang sangat indah. Apa kasidahnya? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi dam ayyuhal mab'uthu fina ji'ta bil amril muta
siapa yang mengucapkan kasidah-kasidah yang indah itu? Para pemuda Madinah yang menyambut kedatangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang intinya adalah selamat datang sang purnama, selamat datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami wajib bersyukur kepada Allah dengan kedatangan Anda ke Madinah ini. Dengan kedatangan Anda, Madinah menjadi negeri yang maju, Madinah menjadi negeri yang terang benderang dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah ungkapan para pemuda yang hadir pada saat itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada saat masuk di Yatsrib itulah Rasul kemudian menyampaikan khutbah pertama yang menjadi tema kita pada malam hari ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di dalam khutbah pertamanya Nabi kemudian mengatakan, ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Nabi tidak hanya memanggil orang-orang yang beriman, Nabi bukan hanya menyeru sahabat-sahabatnya yang telah masuk Islam, tapi Nabi menggunakan bahasa global yang menyeluruh dan didengarkan oleh banyak orang pada saat itu. Ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, afsus salam, tebarkanlah perdamaian di antara kalian, wasilul arham, jalinlah silaturahim di antara kalian, wa at'imut ta'am, berbagilah makanan berkah kepada sesama, wasallu bil laili wa nasun niyam, dan lakukanlah salat malam ketika orang lain sedang tertidur pulas. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. 4 poin penting inilah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, menebarkan salam. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan, tali silaturahim antara satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, berbagi makanan kepada sesama. Kemudian yang keempat, salat di akhir malam. 4 ini menjadi kunci untuk meraih jannah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dapat meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada yang bertanya dan juga dititipkan, bagaimana caranya kita supaya semakin cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini ringkasannya 4M, saya tidak akan perpanjang. Untuk mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan untuk kemudian selalu menghadirkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hati kita, yang pertama adalah dengan kita selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah ala taha rasulillah, salamullah ala yasin habibillah. Itulah salah satu cara kita untuk senantiasa mencintai Nabi kita sallallahu alaihi. Perbanyak salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang sudah sering berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi mungkin hari ini belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bacalah salawat sebelum berdoa, dan setelah berdoa baca lagi salawat kepada Allah Subhanahu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijamin doa kita akan didengarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak biasa lek betong katau do milona mila di Allah taala, ya Allah sembuhkan anakku, pong elotok ka oto kasih, tapi dek nama salawat lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebelum berdoa kepada Allah baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad dan seterusnya, baru minta ya Allah elo sikasih ramalangit di nadai pagaga tu mejodohku kasih nah ya Allah aretua tu mejodoh kasih, mudah-mudahan engkau kasih silona kamanres dan nari, engkau kasih silona buka puasa. Habis itu wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu yang mau suaminya setia, doakan di akhir malam, bangun di akhir malam, ya Allah jadikanlah aku sebagai satu-satunya permaisuri untuk sang suami tercinta.
Minta sama Allah, jadikanlah aku sebagai wanita satu-satunya yang ada di dalam hati dia ya Allah. Setelah itu wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil. Jadi bacakan salawat sebelumnya, setelahnya bacakan lagi salawat. Itu juga yang menjadi pesan orang tua kita. Komadok-madoko ya nata millahi di Allah Ta'ala, doa-doakan ya anaknu tapi ajak Musa laiki salaha, tiga desa salaha ya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, memperbanyak salawat kalau kita mau cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang mana sunnah Rasul, Bu? Sunnah Rasul. Bapak-bapak sunnah Rasul yang mana, Pak? Di Jumat. Sangengia miro kasih nawe dede. Apa sunnah Rasul di Jumat? Biasa tuh narmak kutana di pakau aduh ye. Wih Pak Kual, mau kemana lagi? Bilang, malam Jumat kihe. Sunnah Rasul ini malam Jumat. Bilangnya kalau malam Jumat ki sunnah, malam lainnya apa hukumnya? Wajib. Badada nage soki. Jadi yang namanya sunnah Rasul itu banyak, Pak, ya. Pada saat kita keluar rumah baca bismillah, itu sunnah Rasul. Pada saat mau naik ke kendaraan kita bismillah, itu juga sunnah Rasul. Pada saat kendaraan kita berjalan baca lagi bismillah, itu juga sunnah Rasul. Bapak-bapak nak elemen di tengah meni mak bici baca bismillah, sunnah Rasul juga itu. Iya, dia pula menemupi kah? Ibu masih nak hafal je bapak-bapak nah? Halo? Masih je? Biasa ni kalau pai do patala sampah metawah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mau keluar rumah sebagai perjalanan kita aman, apa dibaca? Bismillah toh itu agak doa nah? Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa. Naik di atas kendaraan tak apa dibaca? Halo? Ini harus menjadi syarat bagi anggota bekicot. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi satu. Mau masuk ke sebuah kampung, baca bismillahilladzi la yadurru ma'asbihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul. Sunnah Rasul juga itu. Mau masuk ke sebuah wilayah kita touring kemana begitu, mau masuk kampung, singgah di kampungnya orang, bismillahilladzi la yadurru ma'asbihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul. Bapak-bapak na elomen re bismillah to itu dia apa lo mau Pak di Bismillahi Allahumma jannibna asyaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Bismillah itu apa kau Wadi? Iya, tapi kalau mau pergi matareka bagi para pengantin yang mau calon-calon pengantin mau ki kalau mungkin matareka lawan ini pakau aka mas ati ini manu putih teluk kaju ya. Kemudian nanti manu lotongnya pak jadi saya mana ro itu iya pamalaki bolongnya bakawan amale potendri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi mengikuti jejak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diantara cara kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah selalu mempelajari sunnah, mempelajari sirah perjalanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, yang terakhir adalah dengan kita selalu melaksanakan umrah. Ya, dengan melaksanakan umroh di sana kita akan tahu, oh di sini ke dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggal, akik di kebalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat naik ke perang naik ke gunung Zahra, kita akan menyaksikan di sinilah inilah gunung Uhud. Di atas gunung itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu terluka pada saat terjadi perang Badar, sampai kemudian gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlempar akibat apa? Panah yang mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat
saat kemudian kita pulang dari Gunung Uhud, kita akan melewati Gunung Khandaq. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang dengan sahabatnya siang malam. Beliau berperang, dan kemudian khusus pada malam harinya mereka menggali parit. Itulah parit yang dibangun oleh Nabi sallallahu, sampai hari ini masih ada parit yang dibangun oleh Nabi itu. Sampai kemudian kita kembali ke Masjid Nabawi. Oh, inilah masjid yang kedua yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kimat tamat di masjid Nabi ta, maka kita lari ke pintu paling depan sebelah kanan. Di sana ada Babus Salam. Itulah pintu di mana malaikat Jibril selalu melewati ketika dia ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di bagian depannya Masjid Nabawi sebelah kanan ada Babus Salam. Boleh Jibril alaihi salam matama di masjid suruh untuk Nabi, dia selalu melewati pintu itu. Nah, ketika kemudian kita sudah masuk ke Masjid Nabawi, jangan lupa untuk masuk ke Raudhah. Raudhah adalah sebuah tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu salat. Di situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, dan Nabi kemudian mengatakan, orang yang berdoa di Raudhah, dia tidak bakal ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma baina hujrati wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Antara kamarnya Aisyah dan juga mimbarnya Nabi jaraknya sekitar 11 meter. Itu yang disebut sebagai taman surga yang ada di dunia ini. Di mana adanya? Adanya cuman ada di Masjid Nabawi. Maka minta sama Allah, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk umrah dan dapat kita melihat jejak-jejak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku dimuliakan oleh Allah, yang terakhir sekali, selalu saya sampaikan bahwa ini adalah salah satu sunnah Rasul yang kadang-kadang akan kehilangan kita. Apa itu Bapak Ibu? Berzikir setelah sholat. Apa zikirnya? Membaca ayat kursi. Supaya apa? Kita meraih jannah Allah Subhanahu wa taala. Jaminan dari Nabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi akiba kulli salatin lam yamna'hu min duhulil jannata illa an yamut. Iga tahu sangin nabaca ke ayat kursi kupura mas sumpajang, maka tidak ada yang menghalangi dia masuk ke dalam surga kecuali kematian. Artinya nasaba dek napa namate na dek nama tamat di surga na Allah taala, tapi komate ni mato pasti dipatama di surga na Allah taala. Siapa dia? Orang yang selalu membaca ayat kursi setiap kali selesai sholat. Jadi kau pura ke mak berasalang ajak nak terdoa lutu tahu masuk di masjid. Nasapa ni kuncina, nasapa ni otona, nasapa ni sandaluna. Napa ni pura mak berasalang Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung ni lutu masjid. Tiga sandalo kutumai, tiga ni otoku. Kamu masih Cina pasti kisapa itu. Baca dulu ayat kursi, atau jangan tongki seperti ianu kesemuto yanu. Bapak-bapak kita yanu Pak, singkampun na yanu biasa lama sapa anu. Iya royanu Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, biasa lagi baik ke kubur sama barasallam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Agamin ajama langsung napas suhapin update status. Alhamdulillah selesai lagi masalah Jumat di Islamic Center Datuk Tiro Bulukumba. Saatnya mencari cakar. Masih barang cakar lah mana Islamic Center. Ada tong yang begitu. Nggak ada di sini begitu di? Nggak ada. Ada. Atau jangan tongki seperti sekampun Nayanu dah Bu. Tahu je sekampun Nayanu? Sekampun Nayanu biasa leban apa ni pura ma barasallah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullah. Bu mak kencang barasallana. Nah kalau kencang yang paling tinorosip. Assalamualaikum, Bapak na sayangku, kasih dong makna cintaku. Enak kasih begitu aja ke bapak na doang. Panggil sayang ji. Ibu-ibu panggil cinta aja bapak nah. Sunnah Rasul juga itu. Nabi ketika memanggil Khadijah apa? Ya Habibati. Ketika memanggil Aisyah radhiyallahu anha apa Nabi? Ya Humairah. Wahai sayangku yang kemerah-merahan pipinya. Weh, sunnah Rasul itu. Aja nasanging becek midoye. Baca ente ko pinnun tumae.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, napa nih pura mak berasal? Bapak na lah sakak ku tema HP ku muni-muni keng kelinga dendro. Ya ala dedo ala nih. Bapak na ada panggilan na ibu desa na. Ibu desa, assalamualaikum Bu desa. Waalaikumsalam. Iya Bu desa, adakah? Ada saya ada. Iya Bu desa, bagaimana Bu desa, ada kuliah panggilan tabaan di sudah mi digocang hari sangat tadi andi nah itu kita telepon ke tadi bilang sudah mi digocang bagaimana sih Bu desa naikin namamu tadi nah walhamdulillah makasih banyak pale Bu desa angka metuin reku den rekasih nah angka metuin reku telutan di depan lepo terima kasih banyak Bu desa itu mindi aku telepon ke tadi 2-3 kali tapi tidak mau angkat kita terpaksa digocang ngulangi dupai kamasep. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, engkau tahu pakro biasa doye, tapi itu kagak tahu bulu kumba pakro di, ndak ada jarang bulu kumba di, ndak ada mintonje ujung-ujungnya di Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini salah satu kesempatan terbaik untuk apa? Berdoa kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, baca surah ayat kursi, baca ayat kursi, baca surah Triokul Kul Huwallahu Ahad, Kul A'udzu Birabbil Falaq, Kul A'udzu Birabbin Nas. Kapan? Setiap kali kita selesai sholat. Itu juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meringankan lisan kita untuk selalu bersalawat kepadanya, amin ya rabbal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Rasulullah di dalam surga nanti, amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf kalau kemudian misalnya ada sesuatu yang kurang berkenan di hati, saya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.